Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dwi Salbilah dengan NIM 2100327 dari Prodi Pendidikan Budaya Biasa Dirbada 1. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Primayarsa SHMH. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki bab pertama mengenai konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, anak, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang konsep pendidikan kewarganegaraan secara teoritis menurut karya Muhammad Nu'man Sumantri tahun 2001, Abdul Aziz Wahab dan Sapria tahun 2011, dan Winarno 2013, serta yang lainnya. Berikut ini saya akan menyebutkan definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Muhammad Nu'man Sumantri tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses berguna untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Lalu, bagaimana dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Tidakkah kita sadari sering Pancasila yang diajarkan yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, alasan perlunya kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sekarang ini banyak masyarakat yang bertanya, apa sih alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia ini. Berpikir kritis, bertoleransi yang tinggi, kepribadian cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegara di Indonesia. Kita akan memasuki terlebih dahulu mengenai sumber historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi, yang ada pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sumber politik. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Membangun argumen tentang dinamik
Saya akan memasuki materi yang ketiga, yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pertama, tentang dinamika. Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Contohnya yaitu, pada masa Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan tersebut mengajarkan tentang warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti-imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang berpancasila, manusia pembangun, dan sebagainya. Yang kedua itu tantangan. Ada 3 komponen utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan yang terakhir itu sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Rasa nasionalisme bangsa semakin luntur. Dapat kita lihat dari lemahnya penegakan hukum yang terjadi pada saat ini. Korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, kolusi dengan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita, terutama para penyelenggara negara saat ini sangat mengecewakan masyarakat terutamanya. Jadi, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Sikap ini disertai dengan perilaku yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua, budi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang kelima, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Saya akan memberikan contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Contohnya yaitu sikap toleransi antar agama, dengan tidak membeda-bedakan teman meskipun ia berbeda agama. Dampak yang kita miliki yaitu banyak teman dan upaya meningkatkan pertemanan tidak hanya di sekolah saja. Saya akan memasuki bab kedua tentang identitas nasional. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, serta kelembagaan. Materi yang kedua,
Alasan perlunya identitas nasional di Indonesia. Banyak masyarakat yang bertanya, kenapa perlu identitas nasional tersebut? Jawabannya singkat saja. Itu penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Materi yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Secara sumber historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Secara sumber sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia yang merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan terakhir, secara sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera sang merah putih, terus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lalu lambang negara kita Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut sumber Legal from Raya, 5 identitas nasional. Pertama, meliputi bendera sang merah putih, 2 bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, 3 lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, 4 lagu kebangsaan Indonesia Raya, 5 semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu dasar falsafah negara Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Misal, lunturnya jati diri masyarakat untuk mencintai budaya yang ada di dalam negeri. Hal itu bisa diubah dengan cara menyaring budaya-budaya tersebut yang akan memasuki ke negeri kita ini. Pada tantangan identitas nasional ini adalah Pancasila yang merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia, dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Salah satu contoh yaitu seperti tadi, lunturnya jati diri setiap individu, terutama bagi pemuda atau pemudi dalam hal mencintai budaya luar negeri. Materi selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Timbullah suatu pertanyaan, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Pada dasarnya, jawaban hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara lain. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia.
Materi terakhir, saya akan memberikan contoh-contoh praktik kewarganegaraan, yaitu bendera merah putih merupakan lambang dari negara kita, yaitu Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia. Saya akan melanjutkan pada bab 3 tentang integritas nasional. Materi pertama mengenai konsep dan urgensi identitas nasional di Indonesia. Terdapat 4 pembagian. Pertama mengenai makna dari integritas nasional menurut Ramlan Surbakti 2010. Integritas nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang kedua, jenis-jenis integritas nasional Indonesia. Terdapat beberapa jenis. A. Integritas politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. B. Integritas ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur serta pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. C. Integritas sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Ketiga, pentingnya integritas nasional diperlukan guna untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lainnya. Yang keempat, mengenai integritas versus disintegritas. Disintegritas bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Materi yang kedua mengenai alasan mengapa diperlukan integritas nasional. Karena dari integritas nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Materi yang ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau negara, lambang negara kita Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi keempat mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan integritas nasional. 1. Dinamika integritas nasional di Indonesia. Yang kedua, tantangan dalam membangun integritas terdapat 2 dimensi. Yang pertama, vertikal dan horizontal. Lanjut materi yang kelima, yaitu mengenai esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional di Indonesia kita ini menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati. Sebab sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor, meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Baik, saya akan memberikan contoh terhadap identitas nasional.
seperti bendera merah putih, terus bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Selanjutnya memasuki bab keempat tentang konstitusi dan undang-undang dasar tahun 1945. Materi pertama mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Materi yang kedua mengenai alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Lalu materi yang ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mengambil salah satu sumber historis. Menurut pandangan Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879, menyatakan bahwa manusia pada status naturalis bagaikan serigala, yang artinya manusia yang kuat mengalahkan yang lemah. Materi yang keempat itu tentang argumen, dinamika, dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada periode pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku selama 4 tahun, mulai dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 27 Desember 1949, namun di tahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidensil menjadi pemerintahan parlementer. Akibatnya, Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Selanjutnya materi yang kelima mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi konstitusi di suatu negara merupakan suatu keniscayaan, sebab dengan adanya konstitusi maka akan terciptanya pembatasan kekuasaan, melainkan pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Dan saya akan memberikan contoh mengenai praktek-praktek kewarganegaraan terhadap konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti mengawasi kinerja pemerintah atau lembaga pemerintah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi, dan mempelajari undang-undang yang saat ini berlaku, dilihat apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Selanjutnya bab kelima tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi. Materi pertama tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reservi sebagai bentuk penghabatan total. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dengan begitu pula sebaliknya. Lalu materi yang kedua tentang alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya yang bersifat timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27-34 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Materi ketiga tentang sumber historis, sosiologis,
politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Terdapat 3 peristiwa. Satu, Magna Carta tahun 1215, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Kedua, Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Yang ketiga, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Secara sosiologis, situasi yang bergejolak pada saat ini dapat dijelaskan secara sosiologis, karena ini memiliki kaitannya dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Secara politik, yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Lanjut materi yang keempat tentang argumen, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Terdapat beberapa aturan dasar yang ada, seperti aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, lalu aturan dasar ihwal usaha ketahanan dan keamanan negara, dan terakhir aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Materi yang kelima tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. 1. Agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan, merupakan azas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Yang keempat, ketahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu materi terakhir tentang praktek kewarganegaraan, yaitu pada hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Baiklah, selanjutnya bab ke-6 tentang demokrasi Pancasila.
Saya akan memasuki materi pertama tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Materi yang kedua tentang alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Alasan tersebut dikarenakan dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila yang ada pada Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila. Materi yang ketiga tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. 3 sumber yaitu tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan bangsa karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Materi yang ketiga tentang argumen mengenai dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, UUD S 1950 kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang RI tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Saya akan memberikan contoh praktek kewarganegaraan, yaitu rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan menjalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Selanjutnya bab ke-7 tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Materi pertama mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Saya menyarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum. NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Maksudnya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pada alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi yang kedua mengenai alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan,
yaitu untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Materi yang ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo tahun 1986 ayat 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan unsur kepastian. Dalam rangka menegakkan hukum, peraturan penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntunannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Contohnya seperti hukum pidana, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Kedua, hukum formal atau hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya seperti hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum, serta taat pada hukum. 1. Lembaga penegak hukum ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang kedua, lembaga peradilan ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Pada peradilan umum terdapat peradilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi yang terakhir penasihat hukum. Materi keempat mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuh wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Materi yang kelima mengenai esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan peraturan penegak hukum. Namun demikian, kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan saya akan memberikan contoh dari penegakan hukum yang berkeadilan, seperti pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas serta dicabut hak politiknya. Baiklah, selanjutnya bab ke-8 tentang wawasan Nusantara. Materi pertama mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sama-sama kita ketahui bahwa kata Nusantara bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton. Bunyi dari sumpah tersebut adalah
Sira Gajah Mada, Pati Amang Kubumi, dan Ayun Amoktia Palapa, Sira Gajah Mada. Lamun huus kalah Nusantara, isun Amokti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amokti Palapa. Yang artinya, Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ya Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi kedua mengenai alasan perlunya wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk penyelenggaraan negara di pusat, daerah, ataupun semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Secara historis, wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda yaitu bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan perdalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Secara sosiologis, wawasan Nusantara adalah berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa untuk mewujudkan persatuan bangsa itu. Dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Hal yang barusan saya sebut, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang mencegah belah bangsa telah melatar belakangi timbulnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara itu untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Secara politis, wawasan Nusantara adalah geopolitik, dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Materi ketiga mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia, berguna untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Selanjutnya materi keempat mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pandangan penting sebagai wawasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Baiklah, saya akan memberikan contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Selanjutnya, menghargai setiap perbedaan yang ada. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan bab terakhir atau bab ke-9 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Materi pertama mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Ketahanan nasional merupakan suatu pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Sama-sama kita ketahui dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang tahun 1945 oleh MPR pada tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Materi kedua mengenai mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu menjadikan tujuan suatu negara bangsa untuk menghadapi tantangan, hambatan, ancaman yang datang dari luar maupun datang dari dalam, yang secara tidak langsung mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara diperlukan untuk membangun negeri kita menjadi yang lebih baik, hingga kita punya arti hidup dengan bela negara sendiri menjadi tujuan kita. Materi yang ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandasan ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni MPR nomor 4 MPR 1978.
Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Terakhir, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau yang dikenal sebagai Lemhanas RI sebagai sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, yang membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Laboratorium pengukuran ketahanan nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Materi yang keempat mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional atau TANAS sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. Materi yang kelima mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit dari non-fisik tadi. Saya akan memberikan contoh dari ketahanan nasional dan bela negara, yaitu menjaga keamanan lingkungan, adanya geopolitik dan geografis pengelolaan lingkungan, dan masih banyak lagi. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya di sini juga masih belajar, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.